besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memimpin kita sepanjang tahun 2024 dan Tuhan sudah membawa kita di tahun 2025, Tuhan yang sama juga yang akan memimpin kita melewati hari-hari bersama-sama dengan Tuhan. Ucapkan terima kasih apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri kita selama tahun 2024. Terima kasih Tuhan buat segala berkat kesehatan, kesembuhan, kebahagiaan, keharmonisan, pekerjaan yang baik, pelayanan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anak-anak yang baik, buat cucu yang baik, buat cincin yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya 2025 Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan tetap menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang berfirmanlah melalui hamba-Mu. Kami siapkan hati yang baik, hati yang subur untuk ditaburi oleh benih firman-Mu, sehingga benih firman-Mu bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Hamba-Mu khusus berdoa buat umat-Mu di sesi yang kedua ini, benih firman-Mu bertumbuh 100 kali lipat dalam hidup mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu, dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Perdengarkanlah suara-Mu melalui hamba-Mu dengan kata-kata yang dapat anak-anak-Mu mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Dan selamat hari Natal yang sudah berlalu dan juga memasuki tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesi yang kedua saya akan berbicara tentang tahun penuaian. Tapi sebelum saya menjelaskan, maka terlebih dahulu saya mau menunjukkan dulu apa yang sebenarnya terjadi di tahun 2025 ini dan seterusnya. Nah, yang terjadi di tahun 2025 ini adalah satu keadaan yang disebut dengan VUCA. Ya, kalau yang suka googling, Anda akan tahu VUCA itu apa. Ya, masa yang tidak stabil atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu volatility. Masa yang tidak pasti atau yang disebut dengan uncertainty. Kemudian kompleks atau yang disebut dengan complexity. Kemudian membingungkan atau ambiguity yang disebabkan oleh banyak faktor. Faktornya antara lain karena bencana alam,
perubahan iklim yang ekstrim, peperangan makin intens, krisis ekonomi yang berkepanjangan, perubahan teknologi yang sangat cepat, itu mempengaruhi semuanya. Coba dijawab ya, keadaan sekarang ini lebih sukar atau lebih mudah dalam kehidupan? Lebih sukar ya. Nah itu dia keadaannya. Ya, itu dia. Nah sekarang pertanyaannya begini, ini fakta, ini keadaan real yang terjadi di depan kita. Tetapi Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan takut. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saya mau katakan, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, bersama-sama dengan saudara dan saya. Pastikan, pegang baik-baik, ini janji Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru apa? Tiap pagi. Jadi bangun tidur pagi itu kasih Tuhan, rahmat Tuhan itu sudah melimpah atas kita. Ya. Nah, oleh sebab itu seseorang yang hidupnya karena kasih setia Tuhan, maka pasti dia senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Pesan yang sangat kuat buat kita semua memasuki tahun 2025 adalah dari Mazmur 27 ayat 14 yang berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Menantikan Tuhan itu dengan cara apa? Dengan cara berdoa, memuji, menyembah. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Alkitab setiap hari. Dengan cara apa? Menantikan Tuhan, tetap kita menabur walaupun di tengah-tengah kesukaran. Dengan cara apa kita menantikan Tuhan? Tetap kita menabur yang baik bagi sesama. Walaupun dalam keadaan berkekurangan, tetap menabur dan menabur. Kenapa? Karena kalau kita menabur, maka kita pasti menuai. Nah, saudara, oleh sebab itu orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti hidupnya mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Dan Alkitab mengatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan di tempat ini yang mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan, hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah istri, suami, anak-anak saudara, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kuncinya adalah apa? Berharap, mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang kita memasuki tahun 2025, maka tuntunan Tuhan itu berbicara tahun penuaian. Siapa siap untuk menuai? Kita semua siap untuk menuai. Amin. Ini tahun penuaian. Ini harvest now. Sekarang masa penuaian itu dan seterusnya. Nah, Gembala Pembina Pak Niko selalu berkata begini, di balik penuaian ada goncangan. Tadi kan goncangannya sudah saya cerita, sekarang penuaiannya. Ya, goncangannya tidak stabil, tidak pasti, kompleks, membingungkan. Itu semua adalah goncangan-goncangan. Dan bukan hanya 1-2 orang yang mengalami. Kita semua mengalami goncangan itu. Tetapi jangan takut bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi kepada kita. Sebab itu nantikanlah Tuhan senantiasa. Nantikanlah Dia.
Amin saudara. Orang yang menantikan Tuhan itu pasti suka doa. Betul ya? Betul, dia doa gitu ya. Saya bangun pagi-pagi, doa dulu gitu ya. Nyanyi-nyanyi Tuhan ya. Nah, mari kita akan melihat ada 2 ayat emas dari tahun penuaian. Yang pertama Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan di tempat ini mengalami keadaan yang diberkati Tuhan. Hujan awal, hujan akhir turun bersama-sama. Nah, ini sejarahnya supaya kita tahu kenapa umat Israel sangat bergantung pada hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal biasanya rintik-rintik, tapi hujan akhir itu lebat. Kalau hujan awal dan hujan akhir digabungkan menjadi apa? Sangat lebat. Itu yang terjadi. Nah, kenapa umat Israel itu sangat bergantung pada hujan awal dan hujan akhir? Karena di Israel itu jarang air. Ya, debit airnya kecil. Sungai-sungainya juga debit airnya juga kecil. Berbeda dengan di Mesir itu ada sungai yang besar, namanya sungai Nil gitu saudara ya. Besar, yang setiap waktu mengalirkan airnya. Ya, dapat dibawa kemana-mana air itu. Apa artinya semua itu? Kita sebagai Israel rohani, kita harus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber berkat dari kehidupan kita. Dia yang sanggup memberikan hujan awal dan hujan akhir. Ini berbicara tentang berkat. Tapi bagaimana dengan Mesir? Sungai Nil yang begitu besarnya seperti itu. Saudara, yang debit airnya besar. Mesir berbicara keadaan dunia. Memang keadaan dunia tidak bergantung kepada Tuhan, saudara. Dia bergantung dengan kekuatannya sendiri. Tapi saudara dan saya bukan seperti itu. Tapi kita bergantung kepada apa? Tuhan. Yang mau bergantung kepada Tuhan katakan amin. Itu yang kita lakukan tahun 2025. Banyak nubuatan tentang goncangan-goncangan yang terjadi. Salah satunya saudara, tingkat inflasi akan makin tinggi. Ya, peperangan makin intens. Kemudian cuaca makin anomalinya itu makin ekstrim begitu saudara. Jadi tidak menentu. Perubahan teknologi begitu cepatnya. Saudara mungkin sudah baca bahwa tahun 2025 akan muncul satu generasi baru yang namanya generasi apa? Udah baca enggak? Nah, namanya generasi beta. Generasi beta itu adalah di atas generasi alfa. Di mana fokus daripada generasi beta itu adalah kepada perubahan teknologi. Nanti siap-siap kalau punya anak usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, setiap tahun ganti HP saudara. Setiap tahun ganti laptop begitu saudara. Kenapa? Karena dia sangat bergantung dengan hal-hal yang teknologi. Dia sangat bergantung dan mereka fokus kepada teknologi. Oleh sebab itu ada kekurangannya generasi beta ini. Kekurangannya adalah dia makin jauh dari Tuhan, saudara. Secara spiritual dia makin menurun. Itu sebabnya tugas gereja ke depannya untuk membawa generasi beta itu kepada Tuhan. Itu adalah dengan mengajarkan hal-hal spiritual. Orang tua juga mengajarkan berulang-ulang tentang mengasihi Tuhan. Setiap waktu mengajarkan itu kepada anak-anak generasi beta ini saudara. Sebab kalau tidak, kita akan kehilangan generasi. Kita akan kehilangan generasi beta.
Mereka akan lebih tertarik kepada daya tarik teknologi daripada tertarik dengan firman Tuhan. Coba jujur, anak kita lebih banyak baca firman Tuhan atau lebih banyak scroll itu? Facebook, Instagram, semua TikTok, lebih tertarik begitu atau lebih tertarik firman Tuhan, saudara? Nah itu. Ini generasi beta jangan tersinggung ya, karena memang itu fakta-fakta yang akan terjadi. Dan tugas yang pertama untuk mendidik generasi beta adalah orang tua. Karena orang tua punya waktu paling banyak untuk mendidik mereka. Tapi tugas yang kedua adalah para pendidik di sekolah. Dan yang ketiga adalah gereja di mana anak itu bergereja, saudara. Mesti ini tugas yang cukup berat. Nah, saudara, jadi Ulangan 11 ayat 13-14 ini berbicara tentang bagaimana kita taat kepada Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan sehingga Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Nah, ayat emas yang berikutnya Yohanes 4 ayat yang ke-35. Kita baca lagi sama-sama 2-3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini berbicara penuaian jiwa-jiwa. Kapan penuaian jiwa-jiwa terjadi? Sekarang. Harvest now. Yuk bersama dengan saya katakan harvest now. Penuaian terjadi apa? Sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Sekarang kita mau belajar ya. Apa yang dimaksud penuaian? Boleh dilanjutkan? Kita harus tahu apa yang dimaksud dengan penuaian. Penuaian adalah proses pengambilan hasil dari tanaman atau hasil pertanian yang telah matang dengan melibatkan berbagai teknik dan kondisi agar hasil yang diperoleh berkualitas baik dan maksimum. Artinya adalah proses pengambilan hasil dari tanaman. Pertanyaannya, apakah kita sudah menabur di tahun 2024? Menabur doa, menabur kebaikan, menabur uang. Apakah kita sudah menabur? Kalau belum menabur, kalau belum menabur artinya ya kita belum bisa menuai. Tapi kalau saudara yang menabur di tahun 2024 udah nabur doa nih untuk jiwa-jiwa, udah menabur doa untuk Indonesia, udah menabur doa untuk keluarga, saya pastikan tahun 2025 kita akan menuai. Nah, itu sebabnya kalau ada yang menuai dan ada yang belum menuai, jangan heran. Tapi kalau belum menuai, jangan putus asa. Mulailah menabur sekarang. Kapan menaburnya? Ya sekarang juga menaburnya. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang menabur doa, menabur kebaikan, menabur uang. Mulai sekarang. Pak, saya kurang uang. Justru dalam kekurangan kita menabur supaya ada yang kita apa? Tuai. Nah, saudara percaya enggak? Setiap penghasilan yang saudara terima, di dalamnya itu ada roti untuk dimakan dan ada benih untuk ditabur. Siapa yang percaya? Boleh angkat tangan. Nah, ini dia. Saya beritahu kuncinya. Setiap penghasilan kita, ya apapun dari manapun penghasilan kita itu, maka di dalamnya ada roti untuk dimakan. Ada benih untuk ditabur. Nah, umumnya manusia karena serakah semuanya dimakan. Dimakan. Karena semuanya dimakan, gak ada yang ditabur. Waktu masa menuai, apa yang mau dituai? Gak ada. Itu sebabnya
Biasakan, sisihkan setiap penghasilan kita sekian % untuk kita menabur kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan. Bukan nilai banyak atau sedikitnya, tetapi upaya untuk kita terus-menerus menabur. Mungkin ada Rp1.000, mungkin ada Rp5.000, mungkin ada Rp10.000, tapi intinya kita terus menabur supaya waktu menuai, kita menuai. Kalau dimakan semuanya, kita nggak bisa menuai. Orang lain menuai. Kita tinggal melihat tuaian itu saja. Nah, saya berdoa agar proses pengambilan hasil ini dapat kita lakukan di tahun 2025 dan seterusnya. Tapi perhatikan kemudian, dengan melibatkan berbagai teknik dan kondisi agar hasil yang diperoleh berkualitas baik dan maksimum. Pada zaman dulu kalau orang menuai, petani menuai pakai apa alatnya Bapak Ibu? Pakai sabit, betul? Menuai dengan sabit ada caranya enggak Bapak Ibu? Ada. Kalau enggak ngerti caranya, maka kita akan menuai tidak maksimal. Saya kalau disuruh menuai dengan sabit, jujur saya enggak bisa. Makanya kalau 3 batang saya begitu itu mungkin rontok 1 begitu kan. Artinya tidak maksimal. Nah, artinya begini. Artinya dalam kehidupan kita, praktik dalam kehidupan kita, kita mau menuai jiwa-jiwa pun harus punya teknik, punya cara. Saudara dan saya juga ingin menuai penghasilan yang baik, rezeki yang baik, harus tahu tekniknya. Kita harus berpengetahuan, kita harus berilmu, saudara. Karena kalau kita tidak berilmu, maka kita akan menuai tidak seperti yang kita harapkan. Kita akan menuai tidak maksimal. Tapi kalau kita berilmu di dalam menuai, maka kita akan menuai dengan apa? Maksimal. Makanya kenapa sekolah penting? Supaya kita berilmu, supaya berpengetahuan. Kenapa kursus penting? Supaya kita punya keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Pengetahuan tanpa keterampilan, kita cuma ngomong tok. Tapi keterampilan tanpa pengetahuan, pada suatu waktu dia akan macet, saudara. Dua-duanya penting, pengetahuan dan keterampilan. Teori main musik, bagus. Sekolah di sekolah musik dengan teori, bagus. Tapi keterampilan juga perlu. Karena keterampilan tanpa pengetahuan suatu saat otodidak saja, saudara. Kita nggak bisa ngembangin. Tapi pengetahuan tanpa keterampilan cuma ngelihat saja begini deh. Ini gimana caranya main keyboard ini? Nggak ada keterampilannya, saudara. Dua-duanya. Kenapa sekolah penting? Untuk pengetahuan. Kenapa kursus penting? Untuk apa? Keterampilan. Di dalam penuaian ke depan, baik itu penuaian secara spiritual, penuaian jiwa-jiwa, penuaian secara materi, penuaian secara jasmani, membutuhkan pengetahuan dan juga keterampilan, saudara. Belajar terus. Belajar yang pertama dari firman Tuhan, tapi belajar yang kedua dari orang-orang bijaksana, orang-orang yang punya keterampilan, orang-orang yang punya pengetahuan. Saudara, itu sebabnya bergaulah dengan orang bijaksana, saudara menjadi bijaksana. Bergaulah dengan orang pandai, saudara lama-lama menjadi apa? Pandai. Jangan bergaul sesama orang bodoh. Maka kita lama-lama jadi ikut apa? Bodoh, saudara. Tapi bergaulah dengan orang pandai. Lama-lama kita menjadi apa? Pandai. Di TikTok itu sering sekali kelihatan. Kalau ingin kaya, bergaul dengan orang apa? Kaya. Tapi lupa, yang membuat kaya adalah Tuhan. Berkat Tuhanlah yang membuat engkau apa? Kaya. Jerih payah tidak menambahinya. Sampai di sini saudara nangkap sesuatu. Untuk menuai itu butuh keterampilan. Menuai jiwa-jiwa juga butuh keterampilan. Bulan Februari yang akan datang, kami sedang mempersiapkan satu strategi penginjilan yang efektif, saudara. Kami sedang membangun tim penginjilan yang efektif dan skala besar, saudara. Jadi setiap jemaat Tuhan dapat ikut ambil bagian di dalamnya. Nanti setelah itu saya bawa ke sini ya.
Wah, itu 3 jam saudara belajar, nanti dia sudah berpengetahuan, dia sudah bisa nanti bagaimana cara menginjil yang efektif. Jadi menginjil itu bukan tugas gembala saja, bukan tugas penginjil saja, bukan tugas pendeta saja, tapi tugas orang percaya. Dan saya percaya dengan hikmat Tuhan, tidak pandang anak kecil, orang muda, orang dewasa, orang tua, saudara dan saya punya peran penting dalam penuaian jiwa-jiwa ini. Nanti di akhir kita akan minta diurapi oleh Tuhan supaya mulai dari yang kecil sampai dengan yang tua, Tuhan berikan hikmat untuk kita menjadi penuai-penuai yang siap. Katakan amin. Jadi jangan katakan aku sudah tua, tidak bisa ngapa-ngapain. Orang tua menuai orang tua, anak-anak menuai anak-anak, anak muda menuai apa? Anak muda, wanita menuai apa? Wanita, lansia menuai apa? Weh, tadi saya dengar akan ada komunitas lansia di tempat ini. Saya mau katakan, mau lepaskan nubuatan ini melalui lansia di tempat ini. Penuaian kaum lansia terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tangkap sesuatu? Lansia memenangkan lansia. Itu setidak-tidaknya cucunya dimenangkan juga, anaknya yang bersama-sama di rumah dimenangkan. Jadi jangan pernah berkata terlalu tua. Semasa kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, gunakan kesempatan itu. Amin saudara. Amin. Gunakan kesempatan itu saudara dengan baik. Jangan sia-siakan. Karena ada waktunya saudara dan saya gak bisa lagi ngapa-ngapain saudara. Kalau sudah sakit gak bisa ngapa-ngapain kita. Tiba-tiba saudara bisu coba gak bisa ngapa-ngapain. Begitu bangun tidur saudara langsung tangan gak bisa digerakkan. Mata gak bisa digerakkan, kaki gak bisa digerakkan, kita gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang saya lihat semua masih sehat-sehat. Justru dalam keadaan sehat-sehat ini kita semua bergerak untuk menuai. Karena apa? Harvest now. Sekarang ini waktunya saudara. Siap ya saudara ya? Jadi jelas nih apa yang dimaksud dengan penuaian ini. Kita sudah menabur ya kita akan menuai. Tapi harus dengan teknik yang benar. Supaya hasilnya apa? Maksimal. Nah pembelajaran dari Yohanes pasal 4 ayat 35 apa saudara? Nah ini yang saya dapati saudara ya. Secara impresi saya... Pentingnya melihat kesempatan di sekitar kita. Kan di sana lihatlah sekelilingmu. Pandanglah. Lihat kesempatan yang ada. Orang Cina mengatakan begini, ya. Nanti terjemahkan ke bahasa Mandarin ya, saudara. Di balik kesempatan ada, di balik kesempitan ada. Iya. Jadi orang Cina itu melihat di balik goncangan ada penuaian, di balik kesempitan ada apa? Kesempatan. Lihatlah kesempatannya. Jangan lihat masalahnya. Jangan lihat goncangannya, tapi lihatlah penuaiannya. Amin. Kalau saudara dan saya lihat penuaiannya, kita akan bersemangat. Tapi kalau kita lihat goncangannya, kita akan mengeluh saja setiap waktu. Kok begini ya, kok begini, kok begini, kok begini. Kalau kita lihat sempit saja, kenapa sih tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupku? Maka kita akan mengeluh sepanjang waktu. Tapi kalau kita lihat kesempatannya, kita akan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sudah menunjukkan kesempatan. Saya percaya Tuhan bukakan kesempatan kerja bagi yang belum bekerja. Tuhan bukakan kesempatan rezeki bagi belum yang mendapatkannya. Tuhan bukakan kesempatan untuk kita lebih sehat ke depannya ini saudara. Banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka. Tapi lihat, pasang telinga rohani, pasang mata apa? Rohani. Pasang telinga jasmani, pasang juga apa? Mata jasmani. Lu pasang. Semua dilihat. Kesempatan-kesempatan. Kalau saudara dapat kesempatan cepat lapor sama
Pak Albert, Pak saya dapat lihat loh kesempatan. Di kompleks sana Pak, ada ratusan lansia di sana Pak. Cepat lapor. Anak-anak muda bilang, oh di sana ada komunitas anak-anak muda di sana. Wah di sana itu ada geng, di sana itu komunitas. Saudara, semua adalah kesempatan. Tapi mesti kita lihat. Tapi yang kedua adalah penuaian sangat relevan bagi kita, terutama di zaman penuh tantangan. Karena masa sekarang ini masa tantangan. Penuaian merupakan fase yang sangat penting terhadap proses menanam yang telah kita lakukan. Kalau menanam, kita akan menuai. Tapi kalau belum menanam, sekarang waktunya juga apa? Menanam atau menabur. Jangan menunda keterlibatan kita dalam penuaian, karena harvest now. Jangan ditunda-tunda. Entarlah Pak Albert, tahu Tarso enggak ya? Entar besok. Ya kalau besok masih hidup. Kalau besok mati gimana? Saudara, hari ini ada kesempatan yang baik. Kita lakukan sesuatu yang baik. Kita tabur yang baik. Jangan tunggu besok. Nah, saudara, kita akan belajar tentang 3 prinsip penuaian orang percaya. Ya, penuaian yang pertama adalah penuaian merupakan waktunya Tuhan. Saudara percaya enggak kalau penuaian itu waktunya Tuhan? Ya, karena kalau belum waktunya Tuhan, kita mau setengah mati, saudara, enggak dapat. Saudara pernah ada dengar gini ya? Ini saya karena jadi gembala, saya sering kali dengar ya. Pak, doakan saya Pak. Bukannya saya kurang berdoa Pak. Bukannya saya tidak kerja keras Pak. Bukannya saya tidak kerja rajin. Tapi hasilnya kok begini-begini aja. Pernah enggak dengar kayak begitu saudara? Saya sering dengar saudara yang model begitu. Kenapa? Karena penuaian itu waktunya Tuhan. Orang banyak kerja keras tetapi hasilnya tidak seberapa. Saudara, saya tuh kutip dari psikologi kerja. Ada yang mengatakan begini, seandainya kalau kerja keras membuat orang kaya, maka buruh yang pertama adalah orang kaya. Betul? Karena buruh itu kerja keras. Dia pikul semen, dia pikul batu, dia pikul kayu saudara. Supaya bangunan itu jadi saudara. Maka kalau seandainya kerja keras itu membuat orang kaya, maka buruh yang pertama menikmati kekayaan. Yang kedua, psikologinya. Kalau seandainya orang rajin membuat orang itu kaya, maka petani yang menikmati kekayaan itu. Karena petani itu rajin loh saudara. Pagi-pagi dia sudah pergi ke sawahnya, sudah menabur, terus dia menyiangi yang sudah ditabur, rumput-rumputnya dicabut. Betul ya dia? Petani itu yang menikmati kekayaan. Itu kalau rajin membuat orang itu rajin membuat orang itu kaya, sudah. Kalau seandainya kecerdasan membuat orang itu kaya, kerja cerdas membuat orang itu kaya, maka para akademika yang menikmati kekayaan itu. Karena para akademika itu rata-rata apa? Cerdas, saudara. Tapi fakta membuktikan tidak begitu. Orang rajin, orang cerdas, orang kerja keras belum tentu dia kaya. Tapi orang yang diberkati oleh Tuhan, ditambah dengan kerajinan, ditambah kerja keras, ditambah dengan kerja cerdas, diberkati berlimpah-limpah hidup kita, saudara. Jadi perlu kerja rajin, kerja cerdas, kerja keras perlu. Tapi ingat, sumber berkat adalah dari Tuhan, bukan dari kehebatan kita. Sampai di situ sudah nangkap ya saudara ya. Jadi penuaian itu merupakan waktunya Tuhan sesuai Yohanes 4 ayat yang ke-35. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita satu persepsi dengan Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus itu tidak satu persepsi dengan Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus berkata, enggak, masa penuaian itu 4 bulan lagi. Karena itu siklus pertanian, saudara.
Tapi Tuhan Yesus berkata, enggak kok, sekarang kok penuaian itu. Kenapa? Dari mana penuaian jiwa-jiwa itu? Dari wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian orang Samaria ini meninggalkan tempayannya. Kemudian dia pergi ke kota memberitakan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang Samaria percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang terjadi juga bagi kaum wanita di tempat ini, yang sebagian besar kaum wanita ini. Karena satu orang saudara meninggalkan tempayan itu, pergi ke tempatnya masing-masing, memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Maka satu kampung di mana saudara berada terima Yesus. Tapi harus seperti orang Samaria itu kan, dia beritakan, saksi bagi Tuhan Yesus. Sebab itu di masa penuaian ini, Jesus for everyone. Satu orang memenangkan apa? Satu orang. Jadi nggak perlu berpikir yang terlalu hebat, muluk-muluk begitu. Satu orang memenangkan 10, puji Tuhan, puji Tuhan. Satu memenangkan satu saja. Ingat, Yesus pada waktu itu memenangkan satu orang wanita Samaria. Itu satu kampung bertobat, saudara. Amin. Wah, luar biasa. Lansia di tempat ini luar biasa. Anda juga dipakai oleh Tuhan. Dan sekarang waktunya penuaian. Nah, yang kedua saudara, mari kita lihat penuaian itu dengan mata iman kita. Boleh lanjutkan? Ya, ngelihatnya mesti dengan mata iman saudara. Ya, melihatnya dengan iman. Yohanes 4 ayat 35b katakan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk apa? Dituai. Jadi ngelihat penuaian itu dengan mata iman. Saya mau lihat sekarang saudara. Tuhan katakan ini masa penuaian. Coba begitu kita lihat. Loh kok enggak seperti yang dikatakan ya? Oleh sebab itu kita melihat dengan mata iman. Waktu saudara dan saya menabur terus menerus, apakah sudah langsung kita lihat penuaiannya? Belum. Kita lihat dengan mata apa? Iman. Karena hukum menabur adalah apa? Menuai. Itu mata iman yang ngelihatnya sudah. Terus begitu. Menabur pasti waktunya Tuhan kita akan menuai saudara. Jadi melihat dengan mata iman kita ngelihatnya saudara. Sebab itu mari kita lihat mulai dari keluarga kita yang terdekat. Teman-teman kita ya yang terdekat dengan kita. Mari kita lihat sama-sama, adakah kesempatan-kesempatan yang Tuhan mulai buka untuk kita beritakan kabar baik kepada mereka. Sebab itu saudara, kita ada sebuah kegerakan namanya pray for 5 person. Berdoalah untuk 5 orang setiap hari. Katakan mulai dari keluarga, teman-teman, doakan mereka selama 1 bulan nama-nama itu saudara. Bulan yang kedua, maka kita telepon dia, kita kunjungi dia, dan Tuhan buka kesempatan apa kepada kita untuk kita beritakan kabar baik. Dan kita percaya di bulan yang ketiga kita akan menuai jiwa-jiwa saudara. Yang disebut dengan pray for 5 person. Berdoalah untuk 5 orang. Saudara mau berdoa untuk 5 orang? Punya teman enggak 5 orang? Punya keluarga 5 orang kira-kira yang paling dekat dengan kita. Doakan terus secara intens. Bulan depan kita mulai kunjungi. Apa kabarnya Cik? Apa kabarnya Opa, Oma? Apa kabarnya? Sehat-sehat? Oh sehat. Kami setiap hari berdoa untuk Opa, untuk Oma. Kami setiap hari berdoa untuk Taci, sehingga Taci sehat. Seneng rasanya saya. Mulai bertanya, kepada siapa kamu berdoa? Kepada Tuhan Yesus.
mulai kabarkan kabar baik seperti itu. Dan ketika Taci, Opa, Oma, maukah percaya kepada Tuhan Yesus? Di situ pintu penuaian mulai terjadi. Di situ pintu mulai terjadi, pintu penuaian ini, saudara. Gerakan ini kami sudah gulirkan, saudara. Kami sudah gulirkan. Saudara, sederhana sekali. Ya, gerakan ini digulirkan, saudara. Yang ketiga, melangkah dengan tindakan. Iman tanpa tindakan, ya tidak terjadi apa-apa. Saudara, itu sebabnya dari iman lanjutkan dengan tindakan. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Jadi mulai, saudara, mulai bertindak ya. Salah satunya tadi saya sudah katakan, berdoalah untuk 5 orang, saudara. Dari keluarga kita, dari teman-teman kita, berdoa. Nah, sekarang bagaimana agar kita peka terhadap kesempatan? Karena Tuhan mau kita lihat kesempatan sekarang ini. Kesempatan orang-orang yang patut kita tolong. Bagaimana kesempatan ini Tuhan buka? Nah, tahun lalu, bulan Desember, tema Natal kita adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Waktu kita memikirkan perkara yang di atas, perkara-perkara rohani, kita melihat kesempatan yang Tuhan buka itu. Itu sebabnya saya doakan seluruh jemaat di tempat ini, kita semua memikirkan perkara yang di atas. Bukan hanya di bumi saja. Di bumi ini kita cari makan, cari ini segala macam. Boleh kita pikirkan. Tapi bukan itu fokus kita. Fokus kita adalah perkara-perkara yang rohani. Supaya kita melihat kesempatan-kesempatan apa yang Tuhan itu buka untuk kita. Harvest now. Inilah penuaian kita. Tadi Pak Awong sudah banyak cerita tentang kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka. Setiap pintu yang sudah Tuhan buka, jalanlah melalui pintu yang sudah Tuhan buka. Karena Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan katakan kekuatan kita tidak seberapa. Tapi kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang dapat menutup pintu itu. Tapi kalau Tuhan yang menutup, nggak ada yang dapat buka. Jadi kesimpulannya, setiap kesempatan yang Tuhan buka, kita mesti masuk melalui kesempatan itu. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah kesempatan dari Tuhan? Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Doakan, baca firman Tuhan supaya keputusan kita tidak salah. Jangan-jangan itu pintu duniawi yang dibuka ya oleh iblis, seolah-olah itu menguntungkan kita, menarik kita, padahal bukan pintunya Tuhan yang Tuhan buka. Pastikan itu pintunya Tuhan dengan cara pikirkan perkara yang di atas. Saudara siap menerima urapan Tuhan? Siapkan hatimu. Engkau yang sudah terdorong oleh api Roh Kudus, katakan, aku ini Tuhan, utuslah aku. Bisa ya? Ada panggilan Allah. Kita naikkan pujian ini, saudara ya. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Katakan ada panggilan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan
atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanku atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, saya undang untuk maju ke depan. Saudara siapkan hati, biarlah Tuhan yang mengurapi saudara. Saya akan urapi saudara satu persatu. Mari silakan maju ke depan saudara. Oh ya rala pasidiara. Dari semua generasi yang berkumpul di tempat ini, Engkau berdayakan mereka ya Tuhan secara maksimal di masa penuaian yang terbesar dan yang terakhir di akhir zaman. Dari anak-anak, anak muda, orang dewasa, orang tua, semua Tuhan berdayakan mereka. Digenapilah firman-Mu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Berdayakan mereka secara maksimal ya Tuhan.